Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, nggak kerasa ya Kak, kita udah hari Minggu lagi. Iya benar nih Bang, kita ketemu lagi, kita ibadah online lagi Wow, di sini. iya. Sebelum kita mau ibadah online Kak, kita persiapkan dulu diri kita sebaik-baiknya ya Kak. Iya, mulai dari pakaian. Pakaiannya mandi dulu berarti ya Kak. Iya, mandi dulu. Pakaiannya harus pakaian gereja ya Kak. Iya, rapi dan sopan. Dan wangi. Iya dong, wangi Dan yang pastinya. kedua, dipersiapkan juga Alkitabnya Kak. Iya, Alkitabnya dipersiapkan supaya nanti tidak bolak-balik ya Bang ya. Iya. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan juga ya Kak. Iya benar. Oke. Sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini, kita saat teduh sejenak, lipat tangannya dan tutup matanya. Amin. Amin. Oke, kita mau menyapa adik-adik lagi nih Bang ya. Oke. Sekali lagi ya, kita akan sapa adik-adik. Shalom. Adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya, Oke. apa kabar nih adik-adik yang ada di rumah? Aku anak Tuhan selalu ceria. Wah, kurang semangat nih Kak. Iya, Sekali coba lagi ya ulang Kak. lagi yuk. Apa kabarnya adik-adik? Aku anak Tuhan selalu ceria. Ya, Oke. kita juga mau ngajak adik-adik yang di rumah untuk menyapa keluarga yang ada di rumah. Mama, Mama, papa, papa, adik, kakak, kakak, abang, semuanya Iya, ya. semuanya. Cara nyapanya bagaimana nih Bang? Gimana Cara tuh Kak? nyapanya, Aku mengasihi engkau. Iya, karena tema kita itu tuh Bang. Oh. Tuhan Yesus mengasihi aku dan engkau. Mengasihi kita ya Kak. Kita belajar dulu nih, kalau kasih tuh pakai tanda apa sih Bang? Tanda love. Tanda love. Jadi kalau kita kasihnya yang besar sama keluarga, love-nya yang besar. Oke. Coba yuk sama-sama adik-adik Buat kita love-nya buat yang besar. love yang besar ya. 1, 2, 3. Love. Wih. Nah, yuk kita sekarang menunjuk aku mengasihi engkau kepada saudara yang di rumah ya, Iya. keluarga yang di rumah. Yuk sama-sama yuk. Kalau kita sama Abang Putra dan Abang Dekron yuk. Oke. Aku mengasihi engkau. Iya. Oke. Ya, lagu pertama yang akan kita nyanyikan adalah Yesus Pokok. Nah, ini maksudnya adalah Yesus yang akan menjadi pokok hidup kita, pusat hidup kita Bang. Oh iya betul Kak. Supaya kita betul-betul sangat mengasihi keluarga kita. Pusatnya adalah Yesus tinggal dalam hati kita. Betul, Yuk kita Kak. memuji Tuhan, kita bernyanyi lagu Yesus pokok. Pakai gerakan ya Bang Iya ya. dong. Yang semangat harus Dengan bangkit berdiri. semangat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Tunjuk temannya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya,
tinggallah di dalamnya. Pastilah apa? Pastilah Kau akan berbuah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, bergandeng tangan bersama keluarga di rumah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Tunjuk temannya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, kita mau doa pembuka. Adik-adik diundang untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, pada hari ini Kau mengumpulkan kami di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Harapan Baru ya Tuhan. Tuhan Kau yang urapi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi teladan dan bisa menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Tuhan berkatilah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah apa yang kami dengar bisa menjadi pedoman kami, bisa kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Tuhan, maafkan dan ampunilah kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh sukacita buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, kakak abang mau tanya dulu nih kepada adik-adik yang di rumah, gimana saat teduh dan doanya? Wah, harus setiap hari ya Kak? Iya benar, harus setiap hari, jangan bolong-bolong. Iya. Baca juga renungan ya Kak, walaupun dari gereja nggak dikasih renungan. Iya, karena kita belum bisa adik-adik kasih buku renungan. Tapi kakak-kakak horongnya sudah mengirimkan di WhatsApp grup orang tua. Oh iya betul. Iya, jangan Kak, lupa dibuka. Kalau memang tidak menerima, bisa juga baca Alkitab satu pasal satu hari, Bang. Oh iya, bisa mulai dari Matius ya Kak? Iya, bisa juga. Atau bisa juga Amsal dan Mazmur. Misalnya hari ini Amsal 1 nih Bang, besok Amsal 2. Iya, Amsal 2. Nah, kenapa? Karena kita harus menjadikan Tuhan Yesus yang terutama di dalam hidup kita. Ya, kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu yang terutama. Nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Kita nyanyiin lagu ini dari awal, yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama
terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan dengan sungguh, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Oke, sekarang kita mau mendengarkan hukum Taurat yang dari hukum Taurat yang kelima sampai yang ke-10. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Yang keenam, janganlah engkau membunuh. Yang ketujuh, janganlah engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Dan yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Ya, kalau Tuhan Yesus itu mencintai kita semua, Bang. Iya, yang kulitnya putih, yang kulitnya hitam juga ya Kak. Kuning, ya. Jadi nggak cuman Tuhan Yesus nggak cuman cinta sama kakak abang sekolah minggu, tapi juga cinta sama adik-adik, cinta sama semua semuanya. bangsa Indonesia Oh, iya. dan semua bangsa di dunia ini, Bang. Wah, Wah, baik banget ya Tuhan Yesus ya. baik dong Kak. Iya, kita memuji Tuhan juga lagi. Yesus cinta semua anak. Jangan lupa ikuti kakak abang ya gerakannya ya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Oke, sekarang kita mau ayat bulanan Kak. Iya, ayat bulanan kita dari Amos 5 ayat 24 yang bunyinya adalah, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. ya, adik-adik jangan lupa untuk dihafal ya. Iya Kak, terus dikirim ke Iya. grup forum masing-masing ya Kak. Iya, betul. Dan bagi semua adik-adik jangan cuman yang itu-itu aja ya Bang yang Iya. mengirim ya. Semuanya harus ngirim ya Kak. Iya, semuanya Karena harus ada mengirim. hadiahnya, Kak. Iya, benar. Kita akan ada hadiahnya nanti pada saat Natal ya Bang Oh ya. iya. Iya, jadi adik-adik ayo kirim. Karena ayat bulanan ini penting sekali untuk diingat. Iya dong Kak. Supaya setiap hari kalau kita misalnya ada kondisi apapun kita ingat, oh iya aku pernah menghafal ayat ini nih gitu. Nah, jadi kiranya kita terus boleh menghafal ayat bulanan ya Bang ya. Iya, Ya, betul. Kakak ya adik-adik yang di rumah. Oke. Nah, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman nih. Sebelumnya Bang, kita mau mendengarkan pujian adik-adik dulu nih. Oh iya. Sebelum pengumuman. Ya, dari Hurong Yusuf yaitu Aurel Marpaung. Kita dengar ya Bang. Iya.
Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Wah, bagus banget ya Kak Iya, pujiannya. dan terima kasih untuk adik Aurel Marpaung ya. Iya. Kiranya talenta kita dan adik-adik sekolah minggu yang lainnya bisa terus kita persembahkan untuk memuliakan Nama Tuhan. Oke, dan sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Oke, pengumuman yang pertama. Sekolah minggu akan dilaksanakan kembali seperti biasa secara online setiap hari Minggu pada pukul 8.00 di rumah masing-masing. Pengumuman yang kedua, bagi adik-adik yang telah diumumkan di YouTube Sekolah Minggu dan terpilih sebagai pemenang untuk ayat hafalan dapat mengambil hadiah di gereja dengan bertemu Kak Dela. Bertemu Kak Dela pada setiap hari Selasa sampai Sabtu pada pukul 10 sampai jam 2 siang. Oke, pengumuman yang ketiga, Natal Sekolah Minggu yang dilakukan secara online akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020 pada pukul 6.00 sampai 16.00 16.00 jam 4 sampai sore. Iya, jam 4 sore sampai jam 6 sore. Pastikan adik-adik menggunakan baju gereja atau baju Natal yang rapih dan sopan dari rumah masing-masing dikarenakan kondisi Covid saat ini. Untuk itu, karena durasi dan juga mengingat pentingnya suatu ibadah adalah ibadah itu sendiri, maka ada beberapa hal yang tidak sama seperti jalannya ibadah Natal sebelumnya. Kiranya orang tua kami harap maklum dan dapat memberikan pengertian juga ke adik-adik. Dan pengumuman yang terakhir yang keempat, untuk pengumpulan video penampilan Natal adik-adik sudah ditutup. Jadi bagi adik-adik yang belum mengumpulkan, mohon maaf, kami kakak sekolah minggu belum bisa menampilkan tahun ini. Tetapi kakak sekolah minggu tetap mengharapkan adik-adik untuk tetap mengikuti ibadah Natal bersama. Iya, kita senang banget ya Bang ya, dengan Iya. kondisi begini kita masih bisa merayakan Natal ya. Iya, walaupun Kita dengan bersyukur. online ya, Kak. Iya, benar banget. Kita bersyukur sekali. Oke, kita mau doa syafaat yang dipimpin dari Horong Daud oleh Cindy Pasaribu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari Minggu ini. Tuhan, berkati kami juga yang ingin
beribadah secara online. Tuhan berkati juga guru sekolah minggu yang mengajar kami secara online. Berkati juga kami agar terhindar dari virus corona ini Tuhan, agar kami bisa beribadah di rumah-Mu Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, berikanlah mereka kesehatan Tuhan, agar mereka bisa bekerja. Berkati juga anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan, agar kita selalu diberikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan yaitu dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Jangan lupa adik-adik yang di rumah dipersiapkan Alkitabnya. Iya, mempersiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita menyanyi lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Kita nyanyiin ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik kami sekolah minggu yang beribadah pada hari Minggu ini. Ya, saya pikir kabarnya sehat-sehat ya semuanya. Ya, salam sehat selalu ya, dan juga keluarga yang live streaming anak sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik kami sekalian dan juga para remaja, firman Tuhan untuk kita adalah dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya,
Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik kami sekalian, anak sekolah minggu dan pra remaja, topik ibadah minggu kita hari ini dikatakan Tuhan mengasihi aku dan kamu. Tuhan mengasihi aku dan kamu. Nah, firman Tuhan ini adalah bercerita ada dua tokoh. Nah, tokoh yang pertama adalah Petrus. Siapakah Petrus di sini? Nah, Petrus di sini adalah muridnya Yesus yang memberitakan firman Tuhan. Petrus ini berusaha memberikan pengajaran, memberitakan firman Tuhan kepada siapapun. Nah, itulah Petrus. Petrus ini juga adalah orang Yahudi. Nah, jadi Petrus adalah orang Yahudi. Petrus memberitakan firman Tuhan dan ketemulah dengan keluarga yang namanya tokoh yang kedua adalah Cornelius. Nah, Cornelius ini adalah perwira pasukan Italia atau disebut dengan pasukan yaitu Romawi. Nah, jadi jelas adik-adik, Petrus adalah orang Yahudi, Cornelius adalah orang Yunani atau disebut juga Romawi. Saudaraku, adik-adik sekalian, Cornelius ini ternyata adalah orangnya baik. Itu terbukti dikatakan melalui pasal 10 ini, Cornelius adalah orangnya sering memberi sedekah kepada orang Yahudi. Dan Cornelius juga adalah orangnya saleh. Artinya orangnya baik, murah hati, dan memberikan bantuan-bantuan sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Khususnya tadi dikatakan adalah orang Yahudi. Nah, jadi pertemuan, kita lihatlah pertemuan Petrus orang Yahudi dan Cornelius adalah orang Romawi. Inilah menjadi inti di mana mereka itu adalah menjadi bersahabat. Di mereka itu adalah menjadi berteman. Adik-adik sekalian, jelas dikatakan bahwa Cornelius itu seisi rumahnya adalah orang saleh dan takut akan Allah dan serta berdoa kepada Allah. Dari luar biasa adik-adik, pertemuan Petrus dengan Cornelius ini adalah bagaikan sebuah sahabat yang baik, sebuah keakraban yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Nah, sekalipun adalah Petrus orang Yahudi dan Cornelius adalah orang Yunani atau disebut dengan orang Romawi, tetapi persahabatan mereka bukanlah terpisah atau luntur karena perbedaan suku mereka dan bangsa mereka. Tetapi mereka adalah sama-sama kompak, sama-sama merasakan di mana kebersamaan itu adalah sangat baik dan sangat luar biasa. Nah, saya pikir adik-adik sekolah minggu, pra remaja, alangkah indahnya, senangnya kita kalau kita itu adalah orang-orang yang bersahabat. Ya, bersahabat dengan orang lain. Jadi ada teman kita atau mungkin saudara kita atau di sekitar rumah kita atau tetangga yang lain, mungkin keluarga yang lain, apakah keluarga dari bapak atau ibu kita
mungkin berbeda sukunya, agamanya, ya bangsanya dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita sama-sama bersahabat, berteman dengan mereka, wah luar biasa rasanya, senang sekali. Saya pikir kita suka bersahabat ya. Adik-adik sekalian senang bersahabat ya? Ya kan? Iya, pasti senanglah kita bersahabat. Dan kita harus menjauhkan musuh ya. Jangan kita mencari musuh loh. Anak-anak Tuhan itu jangan mencari musuh, tapi kita adalah mencari sahabat, mencari teman. Walaupun ada perbedaan, ya mungkin suku, bahasanya, agamanya, tapi firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita sama-sama yaitu menjaga persahabatan. Nah, jelas adik-adik sekalian, apa yang dikatakan firman Tuhan ini juga adalah di mana firman Tuhan ini berkata di ayat 34 dikatakan oleh Petrus melalui firman Tuhan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi Allah itu tidak membedakan orang adik-adik. Allah itu tidak membedakan orangnya siapa, sukunya, bahasanya, bangsanya, agamanya. Artinya kita sebagai umat manusia ciptaan Tuhan itu adalah sama-sama di hadapan Allah. Jadi kita itu adalah sama-sama di hadapan Allah. Makanya firman Tuhan tidak membedakan orang. Nah, kemudian di ayat 35 juga dikatakan, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi setiap orang dari bangsa manapun. Begitulah tadi Petrus dan Kornelius. Itu digambarkan bagaimana perbedaan, yaitu suku bangsa mereka berbeda, tapi mereka boleh bersatu. Mereka itu menjadi sahabat yang baik. Jadi sama dengan kita. Kita juga harus menjadi bersahabat dengan orang yang lain. Kita juga harus bersahabat dengan suku yang lain, bahasa atau bangsa yang lain, atau agama yang berbeda. Jadi kita juga adik-adik sekalian sebagai anak-anak Tuhan itu adalah harus mendukung yaitu persahabatan, persaudaraan, keakraban itu kepada yang lain sekalipun berbeda dengan kita. Itu adalah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak sekolah minggu yang hebat, yang patuh kepada firman Tuhan, anak-anak praremaja juga yang patuh kepada firman Tuhan. Dia adalah mencari sahabat, bukan mencari musuh. Begitu ya. Nah, kemudian adik-adik sekalian, oleh sebab itu kita belajar dari firman Tuhan ini adalah kita itu adalah sama-sama menerima Allah sekalipun dalam hidup kita berbeda. Kornelius dan Petrus sama-sama menerima Allah, sama-sama memuji, menyembah Allah yang kita sembah itu, yaitu Yesus Kristus. Mereka sama-sama menyembah dan bukan menjadi penghalang walaupun mereka berbeda sukunya. Tapi mereka adalah sama-sama menerima firman Tuhan, kebenaran, dan menyembah Allah itu, yaitu Allah Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita puji namanya di dalam hidup kita. Kemudian adik-adik sekalian, melalui firman Tuhan ini juga ya dikatakan, oleh sebab itu kita juga harus menghargai orang lain. Jadi kita harus menghargai orang lain. Nah, umpamanya menghargai orang lain yang beda dengan agama kita, kita juga harus menghargai mereka.
Seperti yang tadi katakan, mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Sama-sama kita diciptakan oleh Allah. Jadi walaupun agama kita dengan agama yang lain, ya kita harus menghargai mereka. Menghargai sukunya, ya menghargai juga bahasanya. Walaupun berbeda dengan bahasa kita, tapi kita harus menghargai mereka. Apalagi kita senantiasa menghargai mereka dengan toleransi kita yang baik, dengan berbeda agama. Contohnya ketika mereka pada saat Idul Fitri, ya nggak salah kita mengatakan selamat Idul Fitri, begitu. Dan tidak salah juga, ya mereka itu juga harus mengucapkan selamat Natal kepada kita bagi yang menganut orang Kristen, yang bernama Kristen, begitu. Jadi itu namanya adalah toleransi beragama. Itu namanya adalah menghargai perbedaan. Kalau kita menghargai perbedaan itu adalah sangat baik. Nah, oleh sebab itu, sebagai kita anak-anak Allah, ya anak-anak sekolah minggu, ya yang dikasihi Yesus, sahabat Yesus kita, dan para remaja, ya mari kita juga saling menghargai orang lain. Dan kita juga saling menerima mereka. Sama-sama kita diciptakan Allah di dunia ini. Walaupun berbeda, tapi kita harus tetap bersahabat. Jangan kita bermusuhan gara-gara beda agama, beda-beda suku. Ya jangan kita menjadi bermusuhan, tapi kita harus menjalin persahabatan. Nah, yang terakhir melalui firman Tuhan ini adalah yaitu ayat istimewa hari Minggu ini. Ya, apa itu? Tertulis di mana ya? Ayat istimewa hari Minggu ini adalah tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Demikian dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, yang mau ditekankan adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang yang lain. Wah, luar biasa. Jadi kita harus mengasihi sungguh-sungguh, yaitu orang yang lain. Begitu. Karena orang lain itu adalah ciptaan Tuhan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita ciptaan Tuhan, orang lain adalah ciptaan Tuhan, berarti kita harus saling mengasihi. Nah, jadi sama dengan dalam keluarga adik-adik, kita juga harus saling mengasihi. Ya, mengasihi adik kita mengasihi kakak, mengasihi abang, ya mengasihi bapak, mama, keluarga yang lain. Kita juga harus mengasihi. Kita harus bersahabat. Jangan kita bermusuhan. Jadi kalau ada adik-adik anak sekolah minggu pra remaja di dalam keluarga itu bermusuhan, wah udah bahaya itu adik-adik. Tinggalkan itu. Ya, jangan bermusuhan dong. Sampai-sampai karena bermusuhan dalam keluarga itu, ya nggak cakapan, ya ini loh, tidak mau melihat orangnya, ya, tidak mau bersentuhan. Kalau bersentuhan, najis, itu ya, kamu aku jauh, jangan dekat aku. Oh, jangan adik-adik. Ya, sebagai kita orang Kristen, kita harus mengasihi orang lain. Bukan hanya mengasihi diri kita. Kalau hanya mengasihi diri kita saja, itu namanya egois. Tapi kalau kita mengasihi orang lain, walaupun ada perbedaan warna kulit kita, bahasa kita, agamanya, sukunya, kita harus mengasihi mereka. Apalagi ini dalam keluarga loh, ya. Sudah abang kita, masa enggak kita kasihi?
adik kita lagi, masa enggak kita kasihi? Kakak kita lagi, masa enggak kita kasihi? Orang tua kita juga enggak kita kasihi. Saudara kita yang ada di rumah, masa sih enggak kita kasihi? Kalau tidak kasihi, percuma dong kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, ya. Karena Yesus sudah berkata, kita harus mengasihi sungguh-sungguh orang lain. Kan begitu. Jadi kita juga harus saling mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, itulah firman Tuhan. Jadilah kita saling mengasihi seperti Petrus dan Kornelius. Walaupun perbedaan suku dan bangsa mereka, tapi mereka saling mengasihi, menjadi sahabat yang baik karena firman Allah, karena mereka juga adalah sama-sama pengikut Yesus, sama-sama menyembah Allah. Sama dengan kita, adik-adik sekalian, ya, pengikut Yesus harus sama-sama saling mengasihi di dalam keluarga, di dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kita harus juga saling mengasihi. Jadi bukan hanya orang lain loh di sekitar rumah kita, keluarga kita. Masa sih orang lain kita kasihi, adik kita tidak kasihi, kakak kita tidak kasihi, orang tua kita tidak kasihi? Itu kan percuma. Iya, percuma kita jadi orang Kristen. Orang lain dikasihi, masa kakak abangnya, adik-adiknya tidak dikasihi? Makanya semua orang atau orang lain kita harus mengasihi. Yang terakhir, melalui firman Tuhan ini Amang ajak sesuai dengan tema firman Tuhan kita, Tuhan mengasihi aku dan kamu. Jadi begini caranya, Tuhan mengasihi aku dan kamu. Ayo adik-adik, ya, apa yang Amang lakukan ini, mari kita praktekkan. Tuhan mengasihi aku dan kamu. Oke? Ya, kalau Amang bilang seperti itu, mari ditunjukkan pada kamu itu kepada adik-adiknya ada di sampingnya, atau kakaknya, atau mungkin orang tuanya, ya. Oke, kita mulai ya. Tuhan mengasihi aku dan kamu. Ayo, tunjukkan sama abangnya atau adiknya sama orang tuanya ya. Tuhan mengasihi aku dan kamu. Sekali lagi ya, ini yang terakhir ya. Tuhan mengasihi aku dan kamu. Amin. Itulah firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah menyapa kami, mengajari kami Tuhan, supaya kami mengasihi orang lain. Walaupun ada perbedaan suku, bangsa, kulit, agama, tapi kami juga Tuhan harus mengasihi dan menjadikan sahabat yang baik. Karena itulah firman-Mu. Khususnya Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, biarlah kami saling mengasihi antara abang, adik, kakak, orang tua, atau saudara yang ada di rumah. Biar kami Tuhan saling mengasihi. Ajari kami Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam satu hari ini, anak-anak sekolah minggu, pra-remaja, orang tua. Berkati Tuhan, berikan rezeki kepada mereka, orang tua kami, supaya kami Tuhan diberikan nafkah, dibesarkan, dididik, menjadi orang yang pintar, yang baik untuk masa depan kami. Baik anak sekolah minggu dan juga pra-remaja. Berkati kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu juga, pendeta, inang bibel pro, majelis, sintua,
semuanya jemaatmu yang ada di HKBP Harapan Baru ini sehat-sehat semuanya, jauh dari COVID-19 ini, dan kami senantiasa boleh bekerja, beraktivitas, sekolah, bermain, dan lain sebagainya. Tuhan, inilah doa kami, sempurnakanlah dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya ini terus memotivasi kita nih Bang. Oh iya Kak. Untuk mengasihi sesama, mengasihi Tuhan Yesus. Iya. Dan kita harus hidup benar di dalam kehidupan kita. Iya betul Kak. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Iya. Lagunya adalah Dia Harus Semakin Bertambah. Dianya ini adalah Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus yang harus makin bertambah. Tapi keinginan kita nih yang harus selalu kita tekan, harus selalu makin berkurang, makin hilang. Gitu ya Iya, Kak? harus makin hilang. Jadi kalau, aduh, aku pengennya nggak di rumah aja nih, gitu. Bete banget nih di rumah aja. Mau jalan-jalan ya, liburan Mau Kak? jalan-jalan, padahal di luar banyak virus, COVID segala macem. Terus nangis, cengeng, udah dikasih tahu banyak ini tapi nggak mau, gitu kan ya. Nah itu keinginan kita masih di atas, masih tinggi banget. Iya ya Kak. Tapi kita harus kurangin. Tapi yang ditambah adalah tentang Tuhan Yesus. Bersyukur untuk Tuhan Yesus. Bersyukur masih ada rumah tempat tinggal yang boleh kita menjaga hidup kita Bang. Iya. Nah lagu ini akan menguatkan kita selalu. Dan juga akan mengumpulkan persembahan Bang. Iya, sekalian mengumpulkan persembahan Kak. Iya, persembahan bisa dikirimkan ke rekening di bawah ini nih. Ya, rekening yang ada di bawah Kuria ini. Kristen Batak Protestan ya, Iya. rekening gereja HKBP, dan juga atau bisa dikumpulkan ke gereja, bertemu sama Kadela pada setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Iya. Atau ke Sintua Week masing-masing Kak. Iya benar. Nah, nggak berlama-lama nih Bang. Iya. Kita puji Dia, kita bernyanyi lagu Dia Harus Makin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, mari kita doakan persembahan kita hari ini. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Shalom. Horas. Ya, ibadah kita telah selesai. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, aktivitas minggu ini adalah menari. Adik-adik bisa mengirimkan video aktivitasnya ke grup horong masing-masing. Dan untuk gerakannya bisa dilihat video ini ya. Dadah!